Dan kata alim lama, pancang dunia baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanitanya. Ketika satu orang wanita mereka tak punya fikir agama, mereka tak punya kerisauan agama, tak punya jazbah agama, semangat agama, tak mengamalkan agama, tak cinta dengan agama, mustahil anak keturunan dia akan dia didik kepada agama. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Islam bukan sekedar masuk ke Islam, tetapi sampai mengamalkan Islam, dan mereka buat perjuangan di Islam, mereka dakwahkan Islam. Maka Allah muliakan mereka. Ibu-ibu yang mulia, ini pentingnya kita ajak istri keluar. Kenapa? Perintah Allah. Yang kedua, kenapa istri kita diajak keluar? Kenapa ibu penting keluar dari Allah? Tanggung jawab dakwah. Laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qul hadhihi sabili ad'u Allah fa'anzir asiratakal aqrabin. Ada yang kata Allah Ta'ala, Mona Yusuf Rahmat Maulana Zakaria katakan lebih kurang 60 ayat boleh tulisan kitab Fadhil Amal, 60 ayat Al-Quran dalil perintah Allah untuk kita buat dakwah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, hendaklah mereka saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu. Dalam urusan apa? Bukan dalam urusan kedai, bukan dalam urusan kebun, tetapi dalam urusan dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjasama yang pertama sekali yang Allah kehendaki kepada laki-laki dan perempuan, suami dan istri, adalah bekerjasama urusan dakwah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ibu diajak keluar? Di tanggung jawab kami. Bapak berapa orang punya istri? 4. Bapak punya tanggung jawab menyelamatkan agama istri bapak yang 4 orang. Bukan kasih makan aja. Istri bertambah tapi agamanya tidak pernah kita perbaiki, tidak pernah kita perhatikan. Judulnya menunjukkan sunnah bohong gitu, Pak. Bukan menunjukkan sunnah nafsu. Satu orang suami dia punya 3 perkara. 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami kepada istrinya. Pertama, kewajiban. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa kewajiban satu orang suami kepada istrinya? Berikan makan zahir kepada istrinya. Kalau bapak mampu memberikan makan kepada istri 3 kali, 2 kali sehari, bapak telah bersedekah kepada istri bapak. Tapi kalau bapak cuma mampu memberikan makan kepada istri sekali dalam sehari, telah gugur kewajiban bapak-bapak dan bapak tidak berdosa. Dalam agama Islam, kewajiban satu orang suami memberikan makan zahir kepada istri sekali dalam sehari. Kewajiban satu orang ayah memberikan makan zahir kepada anak-anaknya sekali dalam sehari. Mana dalilnya? Nabi tidak pernah makan 2 kali dalam sehari. Bid'ah yang pertama sekali yang akan datang kepada umatku, kata Nabi, umatku makan 2 kali dalam sehari, lebih 1 kali makan sehari. Ini bid'ah yang pertama. Ada yang melihat ini kewajiban satu orang suami kepada istrinya, berikan makan zahir. Yang kedua, tugas. Apa tugas satu orang suami kepada istrinya? Berikan kenyamanan, keamanan, ketentraman kepada istrinya. Dengan cara apa? Buatkan tempat tinggal, rumah, tempat berteduh dari hujan, dari terik panas matahari, dari lindungan laki-laki yang bukan mahramnya, dari terkaman binatang buas. Ini tugas kita. Berikan kenyamanan, berikan keamanan kepada istri kita. Buatkan tempat tinggal. Tidak perlu rumahnya lantainya granit, dindingnya granit, dari beton, tidak perlu. Kalau kita mampu bapak buat rumah lantainya tanah, dindingnya pelepah kelapa, pelepah sawit, atapnya daun sawit, daun rumbia, tidak berdosa. Bapak tidak akan dituntut Allah dikubur di masyar. Satu orang suami dia tidak bisa, tak mampu membikinkan rumah yang layak untuk istrinya, tidak ada tuntutan di pada masyar. Yang ketiga, tanggung jawab. Boleh bapak keluar nanti, bapak tanya dengan orang-orang Islam yang jumpa, apa tanggung jawab satu orang suami kepada istri? Oh, tanggung jawab saya kasih makan, minta jalan-jalan dia bawa jalan-jalan, minta gelang belikan gelang, minta kalung belikan, minta rumah bikinkan rumah, minta mobil belikan mobil. Udah.
Apa kewajiban bapak kepada istri bapak? Ya kasih makan, belikan baju, bikinkan rumah, minta motor belikan, minta mobil belikan, minta jalan bawa dia. Apa tugas bapak kepada istri bapak? Ya beri makan, belikan pakaian, bikinkan rumahnya, ajak dia jalan-jalan, minta harta kasih harta, minta mobil belikan mobil. Hari ini orang Islam, kita sebagai suami hampir 100% hari ini para suami, para laki-laki yang memiliki Hey there, mereka subscribe to my memahami channel tanggung and also jawab press this saya bell kepada icon. istri saya itu apa. Banyak hari ini Pak, subhanallah, na'udzubillah, suaminya ahli masjid tapi istrinya Pak tidak sholat. Bapaknya haji dah berkali-kali ke Mekah tapi anaknya tak pernah di masjid. Bapaknya full sunnah, pakai sorban, pakai gamis, pakai dibat, tapi istrinya masih bertelanjang. Kewajiban tidak akan ditanya nanti dikubur di padang mahsyar. Tugas tidak akan ditanya dikubur di padang mahsyar. Apa yang akan Allah tanya kepada kita? Tanggung jawab. 3 perkara yang akan menuntut kita di padang mahsyar. Amanah, silaturahim, Al-Quran. Amanah, silaturahim, Al-Quran. Apa itu amanah? Amanah istri, anak, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Betul ini amanah. Tetapi amanah yang sebenar-benarnya amanah kata Nabi adalah agama. Bapak sudah berapa tahun dengan istri bapak? Sudah berapa tahun, maaf, bapak tidur seranjang dengan istri bapak? Sudah pernah bapak dengarkan bacaan Al-Fatihah? Sudah pernah bapak betulkan cara wudhu dia, istijah dia, ruku dia, sujud dia, qiyam dia, berdiri dia, bacaan surah dia, wudhu dia, istijah dia? Sudah pernah bapak perbaiki? Sudah pernah bapak betulkan bacaan Al-Quran dia? Dia akan tuntut kita nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar satu orang suami mau masuk surga. Kita nih Pak, satu orang laki-laki akan dikejar, akan dibunuh oleh 4 orang perempuan nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan, wajib 4 orang perempuan wajib menuntut, wajib untuk membunuh kita, wajib untuk mengejar kita nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Apa yang akan mereka tuntut? Agama. Sudah pernah bapak ajak adik, kakak perempuan untuk ikut dalam kerja dakwah, buat pengorbanan? Ibunya sudah diajak, istrinya sudah diajak, anak perempuan sudah diajak untuk memperjuangkan agama, mereka akan tuntut kita nanti. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah, inilah alasan ibu-ibu diajak keluar. Yang pertama sekali perintah Allah, yang kedua tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Yang ketiga, 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami ibu kepada ibu-ibu: kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Kewajiban, tugas dikubur di padang mahsyar, tidak akan Allah tuntut, tidak akan Allah tanya. Apa yang akan Allah tanya nanti di padang mahsyar? Ada tanggung jawab, yaitu agama. Dan kata alim lama, pancang dunia, baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanitanya. Ketika satu orang wanita mereka tak punya fikir agama, mereka tak punya kerisauan agama, tak punya jazbah agama, semangat agama, tak mengamalkan agama, tak cinta dengan agama, mustahil anak keturunan dia akan dia didik kepada agama. Kami dah berapa kali menghadiri jurus masturat Pak, maaf ya, yang sampai terjadi di Siak. Jurus masturat diadakan, yang hadir berapa Pak? 4 pasang. Jurus masturat diadakan, berapa yang hadir? 5 pasang. Hari jazbah semangat kita untuk beragama semakin hari semakin berkurang. Hari semangat kita berkorban untuk agama, memperjuangkan agama, semakin hari semakin berkurang. Maka ibu-ibu yang mulia, tidak ada lain solusinya, ibu catatkan nama. Maka bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, tertib ibu taskil dalam, tidak ditanya lagi Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana tertib ibu taskil tadi sudah dibagi. Yang taskil luar negeri, negeri jauh dan IPB 1 orang, taskil 40 hari 1 orang, taskil 10 hari atau 15 hari 1 orang. Nah, ibu tafakkur, ibu-ibu yang datang dalam majelis ini yang sudah 3 kali 3 hari langsung dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka 10 hari 15 hari. Jangan tanya lagi, ibu keluar Bu, kapan ibu keluar? Keluar ibu, tidak ada ditanya lagi. Ini arahan tertib yang diminta oleh masyayikh kita. Maka ibu-ibu yang sudah pernah 3 hari 3 kali masturat langsung dicatatkan namanya untuk berangkat 10 hari ke 15 hari, langsung minggu dan bulannya kapan. Ibu-ibu ya, ini jurus masturat 6 bulan yang 6 bulan ke depan. Nah, maka kita akan bentuk jemaah dari sekarang. Ini yang kita follow up nanti, yang kita kejar, yang kita usahakan supaya jemaah betul-betul berangkat.
Dan kemudian ibu-ibu yang sudah 10 hari 15 hari langsung masukkan jemaahnya ke dalam kerangka jemaah 40 hari menstruat. Yang sudah 40 hari menstruat dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka India, Pakistan, Bangladesh. Yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh ibu-ibunya langsung dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka negara jauh. Ibu, silakan, kami beri waktu lebih kurang 10 menit untuk taskil. Setelah itu kita bayan yang kedua, bayan makomi menstruat. Bayan makomi menstruat tidak kalah penting daripada bayan taskil. Inilah bayan inti sebenarnya. Apa-apa persiapan amal yang mesti ibu buat selama ibu berada di makomi. Hari ini kaum perempuan, kaum menstruat, mereka tak tahu apa amal makomi mereka di makomi mereka, sehingga mereka lemah, sehingga mereka dingin, sehingga semangat mereka hilang. Maka kami beri waktu lebih kurang 10 menit. Jam setengah 12 langsung kata taskilan dikeluarkan. Nanti akan kami baca, kami cocokkan dengan bapak-bapak di luar. Setelah itu kita akan bayar yang kedua. Selesai bayar yang kedua, baru kita tutup dengan doa. Sebelum ini majelis kita tutup dengan doa. Ibu udang keluar. Boleh silakan tim taskil yang di luar bapak-bapak. Boleh taskil bapak-bapaknya. Siapa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.